warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di malam hari ini dalam acara podcast Ngabers bersama Sadli. Tema podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia konservasi nih. Perkenalkan, kali ini podcast akan dipandu oleh saya sendiri, Kardika Dewi, dan rekan saya, Nurul Fauzia. Oke. Selamat datang kepada Kak Adi selaku narasumber. Halo. Kak, gimana kabarnya Kak? Bagaimana Kak Adi kabarnya? Oke, baik, alhamdulillah. Semoga yang lain baik ya. Baik, alhamdulillah. Semoga yang lain juga ya. Ya, Kak. Baik. Mungkin boleh disapa dulu Kak, ini pendengar podcast Ngabers kita. Podcast apa? Sorry, Ngabers Podcast ya. Ngabers Kak. Ya. Oke, halo semua. Ya, Halo, kepada para Kak Adi. pendengar podcast Ngabers. Ya, semoga semua sehat dan apa yang kita omongin hari ini ada manfaatnya ya buat didengerin orang-orang. Iya. Amin. Mungkin tanpa basa-basi lagi ya Kak, kita langsung ke topik pembicaraan kali ini. Iya. Okay. Kan di dunia konservasi itu khususnya berkaitan dengan satwa liar juga ya Kak. Ini tuh pengen tahu aja gitu untuk bagaimana nih pandangan Kakak mengenai konservasi saat ini, itu tuh khususnya di Indonesia aja Kak. Dalam skala kecil dulu nih Kak, kita bahas ya. Pemanasan nih, pertanyaan pemanasan. Mungkin bisa langsung dijelasin sama Kak Adi. Oke. Dalam pandangan saya tentang konservasi yang sekarang ada di Indonesia, yang kita pelajari atau mungkin selama ini kita perhatikan, sebenarnya diskursus atau pembahasan mengenai konservasi ini masih in, dan saya lihat ke depan justru akan semakin mainstream, akan semakin menjadi pembahasan. Di satu sisi juga terkait dengan, kalau kita lihat ada yang terbaru ada Recast Law, dan selanjutnya juga ada Paris Agreement, lalu ada Sustainable Development Goals, dan mungkin nanti ada kebijakan internasional lain yang tentu akan melibatkan kita sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Saya lihat tahun ke tahun tren penemuan spesies itu semakin bertambah, artinya sebenarnya kita percaya bahwa keanekaragaman yang tercatat sekarang ini itu adalah masih bisa berkembang, dikembangkan, dan banyak yang belum teridentifikasi. By means of technology nanti akan lebih banyak lagi yang teridentifikasi. Lalu apa sebenarnya hubungannya dengan konservasi? Di satu sisi kita melihat pembangunan semakin gencar, kita melihat daerah-daerah terpencil, daerah-daerah berhutan dibuka aksesnya, dibuka jalannya. Disinilah sebenarnya diskursus konservasi menurut saya menjadi penting, karena kita tidak boleh terlalu memperdebatkan mana yang harus diutamakan, apakah kelestarian alam atau pembangunan, tapi keduanya adalah pendulum yang harusnya stabil. Ya, jadi secara konsep ekonomi, sosial, dan ekologi itu harusnya stabil. Disinilah konservasi berperan penting dalam memberikan pandangan terhadap pembangunan. Karena saya percaya pembangunan sebaik apapun harus mengakomodasi atau melibatkan alam. Selama ini menurut saya banyak hal yang ketika kita bicara pembangunan seolah-olah di situ kita pisahkan dari alam, atau ketika kita membicarakan pembangunan seolah-olah pembangunan itu bukan bagian dari kita merawat alam. Ini persepsi saya melihat beberapa pendapat yang muncul. Jadi kalau
saya baca seolah-olah kita selalu mencoba mengatakan bahwa ketika kita membangun sesuatu, di sampingnya, di satu sisi, kita sedang merusak alam. Saya kok agak tidak terlalu setuju dengan hal tersebut, dengan konsep tersebut. Harusnya pembangunan, apalagi kita generasi muda, di mana akses teknologi semakin berkembang, harusnya pembangunan sudah mampu mengakomodasi apa sih sebenarnya hal-hal yang harus kita rawat di alam ini. Kalau kita mau pecah hutan atau kita mau bangun suatu infrastruktur yang harus membelah hutan atau kemudian di tempat dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, menurut saya sekarang by means of technology lagi-lagi itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, itu di sini adalah peran kita untuk melihat kondisi masa kini dan memproyeksikannya ke masa depan. Kalau kita bicara data, kita bicara informasi tentang bagaimana konservasi hari ini, itu persepsinya banyak. Jadi, to answer this point, saya lebih akan mencoba memberikan satu pandangan bahwa ketika kita masih mempergesekkan pembangunan dengan konservasi, ketika kita masih mempergesekkan kehidupan dengan konservasi, seolah-olah orang konservasi itu old school, seolah-olah orang konservasi itu part of anak-anak indie. Nah, hal-hal kayak gini yang menurut saya harus kita cari cara ke depan untuk main blown gitu. Jadi saya nggak terlalu memproyeksikan based on data, tapi saya memproyeksikan dari apa yang coba saya telaah dari kondisi sekarang, bahwa yang pertama tadi konservasi ini masih sering bergesekan dengan pembangunan dan ekonomi. Yang kedua adalah konservasi ini dianggap sebagai ilmu atau warisan masa lalu yang hanya mencoba merawat ya apa yang ditinggalkan oleh masa lalu. Yang ketiga adalah kita melihat konservasi ini sebagai sesuatu yang kalau dilaksanakan itu lebih ribet atau memiliki skema yang lebih panjang. Nah, tiga kondisi ini yang mungkin nanti kita bisa elaborasi di percakapan selanjutnya, kira-kira how to tackle this condition atau bagaimana menyelesaikan tiga hal ini dulu, seperti itu. Oke. Baik. Apakah di sana hujan ya, Kak Adi? Oh, enggak. Suara ada suara Oh, sorry. Oke. Barangkali di tempat Kak Adi lagi hujan. Enggak. Mungkin karena sebelahnya suara sawah ya, jadi ada kresek-kreseknya. Tapi jelas kok suara Kak Adi. Oke, thank you. Bisa dilanjut lagi ya, Kak? Oke. Berbincang-bincangnya. Oke. Mungkin ada lagi nih Kak yang menarik nih di pikiran tuh kayak terlintas gitu. Apa yang menarik dari dunia konservasi untuk generasi muda saat ini, Kak? Kan dibilang tadi ya, yang anak konservasi tuh ya indie gitu. Mungkin untuk mempengaruhi yang lain gitu, bagaimana ya Kak ya agar bisa menarik generasi muda untuk join. Oke, thank you. Saya kembali ingin merefleksikan satu cara pikir saya, bahwa kalau kita coba baca sejarah atau kita coba lihat masa lalu dari apa yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu, saya kemudian berkesimpulan bahwa perkembangan sastra, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan buku-buku yang ditulis oleh para penulis terkenal, itu tidak sedikit yang lahir di atau terinspirasi dari hutan dan alam. Dua hal ini menurut saya menjadi penting.
untuk kemudian menarik garis lurus ya untuk memberikan warisan nilai terhadap generasi muda sehingga mereka nggak kehilangan arah dan nggak tahu bahwa sebenarnya ada satu dunia di luar dunia yang mungkin sekarang mereka kenal sebagai kota, sebagai mall, sebagai fasilitas umum, sebagai sekolah. Ada dunia yang sebenarnya sangat menarik, such as like hutan, kita bisa lihat gunung. Sekarang saya lihat banyak anak-anak muda suka naik gunung karena temennya juga ngepost tentang gunung. Tapi di situ jangan sampai hilang bahwa peran utamanya adalah bukan bagaimana Anda capai pendakian itu ke atas gunung dan bisa belajar darinya. Ini menurut saya generasi muda kita itu harus lebih banyak diperkenalkan nilai-nilai itu. Gitu. Jadi oke lah sudah banyak yang mulai naik gunung, sudah banyak yang mulai go to ecotourism site, tempat-tempat ekowisata itu bagus gitu. Tapi menurut saya jangan sampai generasi muda itu lupa dan hilang bahwa lupa dan kehilangan nilai bahwa ternyata hidup berdampingan di alam atau dengan menjadikan alam sebagai satu bagian dari ekosistem kehidupan dia, hidupnya itu jadi lebih tenang. Ya, jadi kalau mungkin nanti ada teman-teman dari psikologi yang dengarkan, sudah saatnya lah gitu kita itu bicara tentang bagaimana sih pengaruh hutan alam, ketenangan di hutan dalam mereduksi stres atau dalam mencari inspirasi, membangun ide, atau bagaimana tingkat kenyamanan ketika kita hidup ada wilayah yang sehat, wilayah yang punya ekosistem yang baik, yang ideal gitu. Ada nggak cuma ada pohonnya, tapi cukup airnya bersih, pencemaran minimal, penggunaan energi bagus itu kan sebenarnya bagian dari konservasi yang kita sebagai anak muda harus mulai suarakan gitu. Jadi energy recovery, mengakomodasi keanekaragaman hayati, mereduksi emisi, terus menggunakan biodegradable produk atau green produk. Ini menjadi bagian dari yang harus anak-anak muda kita itu lebih banyak lakukan, lebih banyak kerjakan. Tidak hanya sebagai sebuah lifestyle gitu ya, you bring a straw dari kamu bawa sedotan dari kertas, kamu bawa tumbler. It's not only a lifestyle, tapi itu nanti harus terus menjadi culture yang inherited. Ya, past is in the past. Saya bilang gitu. Yang udah berlalu ya udah berlalu gitu. Tapi in the future kita mau memperpanjang umur pakai bumi dan kehidupan di dalamnya. Gitu. Jadi apalagi kita sebagai negara yang punya keanekaragaman hayati yang tinggi, yang kita sendiri mungkin kalau ngafalin juga masih belum banyak yang lakukan, kalau mau mengeksplorasi juga belum banyak yang lakukan. Nah, ini sudah saatnya generasi muda kita itu punya keberanian, punya kemauan, dan punya arah pandang ke arah itu tadi, bahwa ada banyak hal di alam yang bisa dikerjakan, yang bisa diteliti, yang bisa dipelajari, yang bisa menjadi sumber penghidupan. Di satu sisi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merawat alam ini. Ya, saya berkali-kali bilang tadi biodegradable product ini kan lagi in, ya, green product lagi in, ya, dimana baju yang kita pakai itu sekarang kita harus lihat ini tuh baju dibuat dengan ramah lingkungan atau enggak. Ya, dimana kita itu kalau pakai plastik aja sekarang sudah mulai dibatasi.
pakai sedotan sudah mulai dibatasi, itu sebagai satu step. Tapi next step-nya adalah bagaimana kita melihat lingkungan itu lebih bersih, penggunaan air, ya penggunaan uh, energi yang cukup, penggunaan sumber daya yang cukup, secukup dan selayaknya. Jadi yang saya bayangkan adalah kita mulai memahami bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak ke alam. The last example untuk poin ini adalah saya sering mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa sabun yang kita pakai itu kan ya ada yang dialirkan ke got gitu, tapi jarang sekali yang punya water treatment untuk limbah air yang keluar dari mungkin kita cuci piring, kita cuci tangan pakai sabun, kita mandi pakai sabun. Jadi itu masuk ke tanah atau mungkin dialirkan ke dari konsumsi air tadi kita itu perlu pikirkan gitu loh, itu kemana arahnya, ke danau, nanti ikan yang hidup di danau kena sabunnya, nanti dimakan oleh spesies yang lebih besar dalam rantai makanan, dan itu ada namanya istilah bioakumulasi, ya ada istilah dan bioakumulasi itu tadi bisa menyebabkan penyakit dan sebagainya. Ini menurut saya sudah in sekarang. Dan kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi harus ambil peran untuk menentukan ini gitu. Jadi saya sering bilang gitu, kita Asia Tenggara itu dikatakan sebagai hotspot dunia, ya. Benteng terakhir konservasi itu katanya di Taman Nasional kalau di Indonesia. Oke, kita setuju. Tapi sebagai orang-orang yang punya keanekaragaman hayati yang tinggi, masa iya keputusan-keputusan yang diambil itu harus mengikuti negara-negara lain di benua lain? Nggak bisa dong. Kita sebagai bangsa Indonesia itu harus lebih berani speak up, ya, lebih harus berani melakukan eksplorasi sendiri, ya. One day saya sekarang dalam posisi percaya bahwa anak-anak bangsa kita, generasi muda kita itu punya kesempatan dan punya kapasitas untuk mengembangkan itu, ya. Saya sering tanya, kenapa sih gajah itu harus bermasalah dengan human? Kenapa sih harimau harus bermasalah dengan human? Sekarang teknologi itu semakin berkembang loh, ya. Masa dari sekian ratus juta penduduk ke Indonesia, no one yang bisa beresin itu, ya. Masa nggak ada yang bisa kasih solusi? Apakah kita akan terus membiarkan harimau kita kena jerat? Apakah kita harus membiarkan gajah-gajah kena jebakan? Ya, ini menurut saya juga penting. Ya, apa kita harus membiarkan laut-laut kita di sepanjang garis pantai yang strategis itu ada, apakah itu warnanya hitam? Ini menjadi pertanyaan dan sebagai call to action untuk kita semua. Ya, saya hari ini ngomong dulu ya, karena kalau saya suruh beresin semua juga ini banyak hal yang harus dibereskan. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi, saya mengajak kepada rekan-rekan generasi muda untuk berpikir solusi, inovasi, dan menggunakan teknologi di konservasi. Jadi konservasi itu bukan hal yang old school gitu ya. Itu sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. As long as we need this life, as long as we need this earth, saya kira konservasi itu akan terus relevan sampai kapanpun. Seperti itu. Oke, Kak Adi, menanggapi tentang ekosistem yang ideal tadi, apakah habitat satwa berpengaruh terhadap ekosistem tersebut? Dan kenapa habitat tersebut harus dilindungi ya, Kak? Oke, thank you pertanyaannya.
ekosistem itu yang menarik. Saya coba baca beberapa publikasi atau dengar beberapa orang bilang, dan saya juga setuju. Ekosistem itu sebenarnya diri manusia ini adalah satu ekosistem juga. Jadi ada ekosistem di dalam diri kita ternyata. Dan sama, kalau saya bilang kenapa kita harus melindungi sebuah habitat, itu kayak saya bilang kenapa kita harus punya usus yang sehat. Kenapa kita harus punya jantung yang sehat, telinga yang sehat, mata yang sehat, ya, gigi yang sehat. Kenapa kita harus punya itu semua? Karena itu bagian dari yang menunjang kesehatan kita. So do with habitat, so do with ekosistem. Kalau kita bilang apa kemudian manfaat ekosistem, yaitu menunjang kesehatan bumi. Apa buktinya? Apa dampaknya kalau kita tidak menjaga ekosistem? Oke, kita bisa lihat pemanasan global, penurunan keanekaragaman hayati, yang sebenarnya di dalam keanekaragaman hayati itu masih banyak hal yang kita bisa pelajari. Nah, dua hal ini aja dulu, pemanasan global dan keanekaragaman hayati ini, kita kehilangan kesempatan untuk hidup dengan lebih sehat. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah kita kehilangan kesempatan untuk hidup dengan lebih stabil. Ya. Apakah iya kalau sebenarnya di lingkungan kita itu masih punya hutan yang cukup, masih punya habitat yang cukup, apakah iya hidup kita akan lebih baik? Menurut saya iya. Kenapa? Karena kita masih punya banyak hal yang lengkap. Gitu. Kita ini domestikasi satwa liarnya aja baru kerbau. Ya, sapi saya kurang tahu ya, sapi itu domestikasi atau bukan, ayam. Ya. Mungkin in the few years kalau kita bisa jaga keanekaragaman hayati, mungkin kita bisa mendomestikasi yang lain, mamalia yang lain. Mungkin kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati tumbuhan yang lain untuk menunjang kesehatan kita. Sekarang green product dan green lifestyle itu juga sudah masuk ke tumbuhan obat. Ya, ternyata tumbuhan obat itu juga sakti, punya manfaat. Beberapa satwa punya manfaat. Ini menurut saya sudah membuktikan bahwa iya, kita ini bangsa yang kaya, punya banyak habitat, punya banyak ekosistem, dan itu harus kita jaga. Ya, bagaimana cara menjaganya? Merencanakan pembangunan. Ya, replacing habitat itu boleh nggak? Boleh, tapi yang representatif. Ya, jangan semuanya kita babat, kita habiskan. Ya, oke, sekarang semua udah mulai sadar nih bahwa mangrove di pinggir pantai itu membantu agar tidak terjadi abrasi. Jadi banyak yang sudah nggak mengganti mangrove itu menjadi apartemen, menjadi perumahan. Banyak yang udah nggak ganti itu. Ya, udah mulai sadar, udah mulai tahu bahwa habitat itu ternyata punya message, punya peran dalam menjaga ekosistem. Oke, sekarang sudah mulai banyak orang mau menanam pohon karena mereka menyadari pohon itu adalah salah satu penopang kehidupan yang baik, ya. Penghasil oksigen oke lah nomor 2, nomor 1 katanya alga di lautan. Oke, please cek ya. Tapi ternyata pohon itu juga punya fungsi-fungsi yang lain, mencegah longsor dan sebagainya. Saya kira kesadaran-kesadaran ini yang harus terus di blow up. Ya, kita percaya bahwa ketika kita merawat alam, alam merawat kita. Jadi kata-kata seperti ini tuh menurut saya harus lebih banyak kita sampaikan gitu loh. Saya itu sedang fokus juga, salah satunya adalah membangun platform di mana entertainment itu adalah related to nature. Ya, jadi saya ingin mengundang lebih banyak orang yang nature minded gitu ya. Emang bisa sih apakah bisa kita itu hidup berdampingan dengan satwa liar? Ya, yang nggak berdampingan banget ya. Maksudnya adalah habitat satwa liar adalah kepunyaan satwa liar, habitat manusia adalah punya manusia. Apakah bisa?
apakah bisa sebenarnya kita tidak membangun di rawa-rawa atau membangun di habitat yang punya nilai ekosistem tinggi? Apakah orang-orang develop, para pengembang, itu punya ability dan punya knowledge untuk itu? Ini menjadi pertanyaan untuk kita. Generasi muda yang akan meneruskan estafetnya nanti. Bagaimana kita bisa menyerasikan itu tadi, alam, dengan aktivitas kita, dengan kebutuhan ekonomi, dengan sosial. Ya, jadi menurut saya itu pentingnya habitat dan pentingnya ekosistem dalam menunjang kehidupan di bumi, dan juga secara mungkin antroposentris, saya bilang bahwa dengan kita merawat alam, alam juga akan merawat kehidupan kita sebagai manusia. Seperti itu. Kan tadi sudah ada moto ya Kak, kita merawat alam, alam pun akan merawat kita. Nah, bagaimana kita bisa membuat generasi muda itu memiliki kepedulian terhadap satwa di Indonesia? Kan banyak nih isu-isu tentang perdagangan satwa yang ilegal ya. Iya, banyak udah. Itu Kak. Anggapan Kak Adi gimana nih Kak soal isu tersebut? Ini adalah platform pertama ketika saya pengen curhat ya. Beberapa hari lalu saya naik kereta ke beberapa daerah. Saya agak bingung ya, kenapa ada onta di stasiun. Itu. Padahal onta itu bukan origin kita gitu. Jadi saya agak termangu gitu. Ini pertama kali saya speak out, dan saya harap teman-teman juga bisa speak out lagi, adalah kita itu kurang dikenalkan dengan satwa liar kita. Ya. Jadi saya berharap ke depan anak-anak muda kita dari kecil mereka udah tahu bahwa singa itu bukan origin kita. Ya, kita punya harimau Jawa, harimau Sumatera, ya, kita punya beberapa jenis monyet yang lucu-lucu, ya, kita punya kukang, kita punya. Kenapa itu di stasiun nggak ada kukang ya? Maksud saya patung kukang, bukan kukangnya. Ya, kenapa nggak ada hewan-hewan yang lain yang memang origin Indonesia? Ini menurut saya salah satu bahan campaign yang pemerintah kita harus concern. Ya, kan kita semua sepakat lah, tak kenal maka tak sayang. Itu sesuatu yang kita udah nggak perlu berdebatkan. Ya, menurut saya selama ini tidak kenalnya satwa liar dengan kita adalah karena kita kehilangan nilai, ya, kehilangan pengetahuan, kehilangan kesadaran bahwa wildlife is our treasure. Ya, orang nangkep sesuatu, satwa liar, wildlife, dia jual ke seseorang, dia nggak tahu sebenarnya nilai-nilai harga jualnya di luar itu berapa, gitu loh. Ya, ini menurut saya yang harus lebih penting lagi. Ya, orang nangkep sesuatu, mereka serahkan, they don't know siapa itu juga, mereka juga nggak tahu dibikin apa ya. Kalaupun ternyata mereka tahu bahwa nilainya jauh lebih besar dari nilai yang mereka jual, saya kira mereka akan berpikir kok, karena itu kan treasure mereka, harta mereka, ya. Kalau ternyata ketika mereka mengolah satu spesies saja, itu nilainya adalah 100 kali lipat daripada mereka menjual satu spesies, menurut saya mereka akan lebih jaga kok. Jadi ini peran government, peran academician, dan peran kita semua untuk mencari tahu ya nilai manfaat, ya, nilai manfaat ekonomi itu tadi, ya, dan juga melingkingkan, ya, membangun pertautan. Anda kan kerja di, mungkin nanti ya habis beres itu di seputar kedokteran hewan gitu loh. Ya, harusnya Anda nggak khawatir dong tentang penghasilan masa depan, ya, tentang pendapatan, harusnya. Karena kan satwa liarnya banyak. Jadi kalau Anda hari ini khawatir dengan your revenue di
setelah Anda lulus, ini jadi pertanyaan juga buat kita gitu loh. Apakah benar kita sudah berhasil mengvaluasi, memberikan nilai uang yang tepat untuk semua yang kita miliki gitu loh. Ada ikan ya dijual taruhlah 10.000. Ternyata dalam proses produksinya setelah diolah menjadi bahan baku, harganya jadi 100.000. Keuntungannya bukan buat yang nangkep. Nah, pertanyaan saya gitu loh, kalau yang nangkep ini tahu bahwa nilainya jauh lebih besar, ya harusnya mereka mau pikir dong. Harusnya mereka mau inovasi juga dong. Dan ini peran kita semua, gitu loh. Gak bisa kita cuma nyalahin satu, teriak-teriak government, you are wrong. Ya, menurut saya ini sudah nggak zamannya lagi kayak gitu. We have not only to offer the solution, tapi kita juga harus create solution itu. Ya, kita harus menciptakan solusi itu. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, secara sederhana tadi saya sudah sampaikan, sehingga kita tidak kehilangan nilai itu tadi, nilai ekonomi, nilai filosofis, nilai ekologi, nilai manfaat yang lain. Ada banyak hal yang kita sebenarnya bisa dapatkan. Ya, apakah benar gitu loh? Kalau orang duduk di tepi pantai yang masih ada ekosistem yang bagus, di hutan pantai, di tepi pantai, sudah auto bisa bikin puisi. Atau duduk di kawah gunung, bisa auto bikin kata-kata rindu. Ya, ini kan anak muda banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini gitu loh. Apakah benar ya kalau kita bisa naik ke puncak gunung, ya bisa foto, bisa took it on Instagram, on your social media, apakah benar itu sebuah kebanggaan? If yes, the next message is how you contribute. Bagaimana kamu itu punya kontribusi ya untuk memastikan bahwa ekosistem itu tadi itu still alive, masih ada, masih hadir 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Dan karena kamu punya rasa itu tadi, kamu ingin memastikan bahwa ini itu ada jauh lebih lama dari kehidupan kamu sendiri di bumi. Nah, kira-kira kan gitu loh. Konsepnya gitu. Jadi konsep-konsep kayak gini tuh menurut saya harus lebih banyak kita kasih ke anak muda gitu loh, bahwa apa yang kita bisa lihat sekarang ini katanya kan sudah banyak berkurang ya. Kita sudah nggak bisa melihat hewan apa yang udah punah. Walaupun kepunahan itu juga nggak semuanya ulah manusia ya, ada yang memang alami karena iklim dan sebagainya. Tapi the most important message adalah kita ini anak muda, kita tahu dan kita punya banyak ide, dan ini adalah tantangan untuk kita semua. Bagaimana apa yang kita lihat sekarang bisa dilihat oleh generasi masa depan, itu satu philosophical basic ya, dasar filosofis. Dasar teknisnya adalah kita percaya bahwa itu punya valuasi ekonomi, punya nilai manfaat, dan ini adalah tantangan juga bagi kita untuk memanfaatkan itu. Seperti itu. Pendekatan apa nih Kak yang sebaiknya nih kan dilakukan ke masyarakat, khususnya generasi muda seperti kita nih, untuk konservasi satwa liar? Oke. Memperkenalkan satwa liar ke masyarakat di Car Free Day itu saya pernah lihat, ya walaupun nggak semua satwa di bawah, tapi pendekatan yang menurut saya harus paling masif adalah dengan entertainment. Ya, bagaimana kita melingkitkan message konservasi satwa liar, ya bukan dengan mengatakan bahwa satwa liar itu jinak dan kita bisa hidup benar-benar berdampingan dalam artian yang sebenarnya gitu, benar-benar secara benar-benar samping-sampingan, no. Tapi menurut saya yang paling penting adalah kita bisa kasih tahu bahwa mereka punya manfaat dalam hidup kita, dan kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya.
Sehingga message itu tadi menurut saya harus lebih banyak disampaikan ke masyarakat melalui entertainment, melalui konser, melalui musik, melalui film, video. Harus lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kasih tahu gitu ya, bahwa kita punya banyak kekayaan satwa liar yang indah dan cantik ya. Kita punya berbagai jenis burung yang bagus, yang menurut saya masih banyak yang belum selesai message-nya ya. Saya nggak jauh-jauh dari bagaimana kita bisa, yang pertama adalah menggali value dari satwa liar, dan yang kedua adalah mengidentifikasi message. Ya, kita percaya bahwa semua makhluk yang hidup yang hadir di bumi ini tuh punya message, ya, punya pesan, punya fungsi di kehidupan kita. Kita percaya itu, dan mereka juga punya nilai. Jadi dengan riset yang bagus, menurut saya nilai-nilai itu akan lebih banyak kita temukan, ya. Kenapa sih ada hewan ini hadir di muka bumi? Kenapa sih ada hewan ini datang di ekosistem tertentu? Kenapa sih ada hewan tertentu di musim-musim tertentu yang melakukan aktivitas tertentu? Kalau kita berhasil untuk melakukan riset yang lebih banyak, saya kira kita akan lebih bisa approach, kita akan lebih bisa sustain lagi untuk next generation ya. Di satu sisi kita menyadari bahwa konservasi itu adalah kontribusi semua orang ya. Bagaimana kita mengintegrasikannya dengan policy, kita mengintegrasikannya dengan culture, kita mengintegrasikannya dengan knowledge, know-how yang berkembang di school maupun di laboratory khusus alam. Menurut saya ini penting gitu. Jadi approach-nya banyak ya, seperti yang tadi sempat saya singgung, government, academician, bahkan masyarakat sendiri harus punya kesadaran paling minimal lah ya. Seberapa minimal itu bisa didefinisikan nanti oleh para researcher, tapi menurut saya kita semua harus punya kesadaran minimal bahwa alam ini tuh penting gitu ya. Gimana sih kalau orang ketemu ular itu di jalan nggak kaget ya, ularnya juga nggak kaget ya. Gimana sih kalau ada burung, sangkar burung itu bisa dipindahkan ke habitat yang lebih tepat ya. Maksud saya gimana sih kalau ada sangkar burung di rumah itu bisa dipindahkan di habitat yang lebih tepat. Sehingga banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan untuk konservasi ini. Tadi ada integrasi dengan kebijakan, ada integrasi dengan ekonomi, memberikan value, menggali value, menggali message, menggali fungsi. Jadi ada banyak sekali approach yang didasarkan pada pemahaman filosofis bahwa kita semua itu hidup kan berdampingan. Hadirnya itu ya kita taunya dia ada, kita ada gitu. Jadi ya ketika kita tetap mau ada, ya kita hargai keberadaan mereka ya. Jadi menurut saya itu ya, approach-nya nggak bisa satu doang, nggak bisa dua doang ya. Kita ada banyak approach yang kita harus lakukan sih, ada banyak pendekatan yang harus kita kerjakan gitu. Kita seluruh masyarakat bangsa gitu. Dan I do believe ini adalah salah satu lapangan pekerjaan yang kita belum ciptakan gitu ya. Keanekaragaman hayati, ekologi, alam itu adalah bagian dari lapangan pekerjaan yang kita harus siapkan gitu. Mulai dari sekarang ya. Sama, karena saya kan lagi ngobrol dengan teman-teman dari kedokteran hewan kan, sama pertanyaan saya. You took this concentration, kamu ambil jurusan ini, bagaimana kamu bisa memastikan bahwa in the next years kamu punya penghasilan yang bagus gitu. Jadi ini penting gitu, bahwa kita harus bisa buktikan bahwa dengan kita merawat alam itu bisa menopang kehidupan manusia gitu. Jadi nggak semuanya di-convert jadi mall, nggak semuanya di-convert jadi perumahan kan gitu. Jadi itu menurut saya yang penting sekarang, ya, menggali nilai, menggali message, terus mengintegrasikan berbagai sektor. Saya kira seperti itu.
Kak, ada yang menarik nih kan, pernah nih ya ada isu-isu tentang yang satwa liar masuk ke pemukiman warga. Nah itu tuh kenapa ya kiranya sampai bisa satwa liar itu masuk ke lingkungan warga yang sebenarnya warga juga nggak ngeganggu satwa liar tersebut gitu Kak. Bagaimana ya Kak? Iya, iya. Jadi itu juga concern kita dan juga menjadi pertanyaan yang harus diselesaikan dengan research. Ya, kita nggak bisa debat kusir untuk hal-hal seperti itu. Ya, kenapa sih ada satwa liar? Ada dulu saya pernah dengar satwa endemik Kalimantan bisa ditemukan di Jakarta. Ya itu kan beda case ya, itu pasti ada yang bawa katanya. Ya, atau mungkin ada tiba-tiba ular punya anak di septic tank, di kayak lubang dekat septic tank itu, kalau nggak salah seperti itu kan juga jadi pertanyaan. Tapi yang sebenarnya lebih penting adalah kesadaran kita bahwa belum ada lembaga yang benar-benar concern untuk mengatasi konflik-konflik satwa liar. As simple as that for me. Jadi kalau ada satwa liar di suatu tempat, itu menurut saya penanganannya harus sama SOP-nya atau harus dibuatkan SOP seperti ada kebakaran, ya, seperti ada seperti ada kecelakaan, itu kan ada SOP-nya. Nah sekarang kita belum pernah dengar ada pemerintah mengeluarkan satu SOP bagaimana kalau satwa itu masuk ke pemukiman, ya. Kalau kebakaran sudah ada unit damkar ya, tinggal telepon. Kalau kecelakaan sudah ada unit yang ngurusin. Nah kalau satwa liar masuk ke pemukiman, ini belum beres nih. Jadi once Bapak Ibu dari government dengar ini kita ngomongin, mungkin bisa ya kita mulai bikin gitu ya satu SOP, satu lembaga, nggak harus lembaga baru, tapi mungkin tugas baru di sebuah lembaga yang menangani ini, gitu loh, ya, menangani satwa liar yang masuk ke pemukiman, ya. Kita mau telepon kemana gitu loh kalau ada satwa liar masuk ke rumah, ya, ya. Kalau ada kalkun tiba-tiba ditemukan di mana, kita mau hubungin kemana itu, saya kira penting sekali untuk melembagakan ini, gitu ya. Jadi itu menurut saya jawaban yang paling penting dari semua kemungkinan yang ada. Tapi menurut saya kalau kita sudah berhasil punya lembaga, punya SOP yang jelas, ya, it's clear bagi masyarakat kita, gitu. Jadi saya berharap bahwa one day ketika ada temuan satwa liar di suatu tempat yang masyarakat nggak berani ambil, satwa itu juga nggak ditembak, nggak dibunuh, tapi juga jangan sampai lari, ya. Tapi ada lembaga yang benar-benar bisa langsung nangkap itu dan memindahkan ke habitat yang benar, memindahkan ke habitat yang baik. Itu menurut saya solusinya. Di sisi masyarakat juga diedukasi, ya diberitahu. Sama kayak kita dikasih tahu, kalau luka bakar, kamu harus seperti apa. Kalau kena luka dikit, memar, kamu harus apakan. Ya, kalau lagi masuk angin harus minum obat apa. Itu edukasinya jelas. Kalau ketemu satwa liar, kita pernah nggak diedukasi satu aja apa yang harus diedukasi gitu ya. Ya, jadi menurut saya itu sama nilainya, sama message-nya. Ya, kalau batuk ada obat batuk, ya. Kalau ada satwa liar di kampung, nah gimana tuh beresinnya? Itu menurut saya adalah tugas dari lagi-lagi ya akademisi dan government untuk bikin lembaga yang jelas dan peraturan yang jelas untuk bisa di mainstreamkan, disosialisasikan ke masyarakat. Saya kira seperti itu. Oh iya Kak, saya kan jadi teringat nih ya tentang perdagangan bebas gitu ya Kak ya. Nah itu tuh ada nggak sih regulasi atau peraturan-peraturan yang mengatur satwa liar dan konservasi? Pastinya ada kan ya. Tapi ini tuh kayak kurang disorot gitu Kak di masyarakat dan
setingkatnya lebih tinggi gitu Kak. Mungkin bisa ini ya kayak apa aja regulasi atau peraturan yang perlu kita tahu buat bekal nih, misal kalau kita ngelihat ada perdagangan bebas kita bisa mengedukasi gitu Kak. Oke, thank you. Jadi regulasi is number two menurut saya. Jadi apapun regulasi itu bisa berkembang dan bisa dicari di platform pemerintah. Sekarang regulasi sudah ada soft filenya secara online. Tapi yang menarik dari pertanyaan tadi adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kembali lagi ke jawaban saya beberapa menit yang lalu adalah bagaimana kita berhasil membuktikan bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari kita mengolah sendiri itu jauh lebih besar daripada perdagangan gelap. Ya, saya nggak tahu nih perdagangan gelap apakah biasa dilakukan di malam hari. Jadi kita waktu kita tidur. Jadi menurut saya ini penting gitu untuk mengedukasi masyarakat bahwa dengan Anda melakukan skema yang terang, skema yang benar, itu jauh lebih bagus daripada Anda melakukan perdagangan gelap itu tadi gitu. Jadi menurut saya itu. Jadi regulasi itu kan kalau kita butuh regulasi sudah banyak gitu loh. Nah, sekarang yang agak sulit adalah menerapkan regulasi ini karena kita harus mencari dalam kegelapan itu tadi gitu loh. Nah, kalau memang nilai ekonominya lebih tinggi di perdagangan terang, di perdagangan yang normal, perdagangan yang terbuka dan transparan, menurut saya itu mereka juga akan berpikir kok. Gitu. You jual satu satwa, itu nilainya lebih rendah daripada you lakukan olah sendiri, you langsung jual ke customer, you langsung jual ke konsumen. Itu yang you harus mulai pikirkan loh. Ya, you mungkin jual 70.000, tapi ternyata harganya 7 juta. Apakah you mau tangkap terus-terusan nih? Ya, apakah you mau tangkap terus-terusan? Ini kan orang jadi mikir. Ya. Regulasi nomor 2 gitu, orang lapar, Anda ceramain regulasi nggak masuk gitu. Ya. Jadi menurut saya integrasi ekonomi ini penting loh. Konservasi satwa liar, nilai ekonominya ini harus selalu dicari. Ya. Karena salah satu dari nilai ekonomi ini ketika kita bisa kita bisa di satu sisi menghargai apa yang kita punya, di sisi lain menciptakan lebih banyak let's say lapangan pekerjaan dan let's say sumber penghasilan bagi banyak orang gitu, terlepas dari mungkin ada kemungkinan lain ya, ilegal itu ada gitu, karena kalau kita mau berkaca dari emas, dari minyak, di luar tambang dan permasalahannya ada juga kok tambang ilegal, emas ilegal itu ada ya. Tapi maksud saya jangan sampai kita kehilangan nilai satwa liar ini karena kita nggak tahu bahwa sebenarnya dia mahal. Karena kita nggak tahu sebenarnya dia punya fungsi khusus menyesuaikan dan melengkapi dari apa yang sudah ada di sekarang ini. Ada banyak sekali lah UC, ada yang internasional aja ya, ada IUCN dan CITES ya. IUCN itu ada strata-strata satwa, CITES juga ada appendix-nya ya. Jadi UC lah itu menjadi dua hal yang sebenarnya kita punya gitu. Di satu sisi yang lebih penting dari regulasi menurut saya itu tadi, gimana kita bisa membangun nilai, membangun message daripada satwa liar itu. Saya kira seperti itulah. Oh ya Kak, kan tadi sudah dijelaskan ya tentang satwa-satwa yang ada di IUCN. Nah itu tuh waktu kakak turun pengalaman kakak di lapangan itu pernah nggak sih nemu kalau
hewan ini tuh sudah dinyatakan punah di IUCN, tetapi masih kakak temukan gitu Kak? Oke, saya sendiri sih belum pernah, cuma memang beberapa ada yang menemukan lagi, kita baca publikasi seperti itu memang ada gitu. Dan sekarang dengan teknologi yang semakin berkembang, saya lihat kita harusnya punya kemungkinan untuk menemukan lebih banyak. Makanya kalau saya bercanda itu, ya itu kan punah, sebenarnya punah di mata manusia. Belum tentu itu benar-benar punah di alam kan. Jadi saya kira sih seperti itu. Ya ada beberapa yang menemukan, tapi saya belum pernah sih secara pribadi ketemu gitu. Ya Kak. Mungkin kalau pengalaman menarik lainnya selain menemukan atau pengalaman menarik lainnya di lapangan, ada cerita Kak? Oke, saya lebih banyak mengagumi ya satwa liar yang sebenarnya sebelum saya masuk ke kehutanan itu saya nggak tahu bahwa kita punya satwa liar sebanyak itu yang semuanya indah, semuanya punya nilai. Ya kenapa sih ini harus ada di pohon? Kenapa sih dia ada di tipe habitat tertentu yang saya ceritakan tadi? Itu menurut saya pelajaran yang berharga banget gitu. Yang saya baru tahu ketika saya pergi ke alam gitu. Jadi di situ saya menyadari betul dan sampai sekarang saya masih sering ikut update teman-teman yang lebih sering ke lapang daripada saya. Kira-kira apa saja sih perkembangan di lapang, melihat apa saja. Saya kira itu sebenarnya sangat menarik gitu. Kak, terima kasih. Nggak kerasa ya Kak, udah di ujung acara. Oke. Terima kasih. Semoga episode kali ini bisa membangkitkan semangat kita agar menjaga dan melindungi satwa liar dan konservasi agar tetap utuh. Betul. Terutama untuk generasi muda nih, soalnya mereka ini pemegang estafet dari yang terdahulu. Oke, terima kasih sekali lagi ke Kak Adi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, bye. Mungkin di closing pakai ini ya Kak ya, salam lestari. Oke, boleh. Dipimpin dong Oke, Kak. Kak Adi boleh pimpin Kak? Gimana salam lestari gitu ya? Iya. Gini. Oke. Salam lestari. Salam. Jadi semua. Terima kasih Kak Adi. Ya.